الحمد لله الذي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala bentuk puja dan bentuk rasa syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang dimana sampai saat sekarang ini Allah masih melekatkan di dalam jiwa raga kita. Allah masih menancapkan di dalam jiwa raga kita nikmat-nikmatnya yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, dan yang dibarengi dengan nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua menggerakkan tubuh kita, menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah pelopor kita, beliaulah pemimpin kita, beliaulah yang membawa syariat ini sampai ke hadapan kita, agar senantiasa kita bisa berada di jalan Allah, kita selalu berada di jalan yang lurus, dan selalu bisa menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucapkan terima kasih kepada beliau, yaitu dengan mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib tak pernah bosan-bosannya untuk menyeru kita semua, termasuk diri khotib sendiri, agar senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun itu, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya, baik yang kecil maupun yang besar, dan menjauhi segala bentuk larangannya, baik yang kecil maupun yang besar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib ingin berwasiat kepada kita, yaitu dengan tema menciptakan atau menumbuhkan rasa cinta di antara sesama kita. Berbicara tentang soal menumbuhkan rasa cinta di antara sesama kita, kita yang hidup bermasyarakat ini, kita yang hidup dalam kultur sosial ini, kita sering dihadapkan berbagai masalah, kita sering dihadapkan berbagai ujian, cobaan, yaitu seringkali kita berprasangka tidak baik kepada saudara-saudara kita, seringkali kita berpikiran yang negatif terhadap saudara-saudara kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar senantiasa menepis
pikiran-pikiran atau pikiran yang tidak baik tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Hadis yang singkat ini sangat dalam pembahasannya. Bagaimana tidak dalam? Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai saudaramu, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Apabila kita tidak mencintai saudara kita, maka kita tidak dikatakan beriman oleh Rasulullah. Apabila kita bertengkar dengan saudara kita, apabila kita berpecah dengan saudara kita, itu tandanya kita sudah berselisih paham, bahkan tidak saling mencintai lagi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki itu semua, marilah kita menumbuhkan saling mencintai di antara kita, agar senantiasa kehidupan bermasyarakat kita selalu lenggang dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan tolak ukur keimanan kita. Apabila kita tidak mencintai saudara kita, berarti kita tidak beriman. Ini merupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain banyak cobaan ujian dalam bermasyarakat ini, kita sudah sering mengalami yang namanya berganti siang dan malam, datang dan pergi. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya ikut sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menumbuhkan rasa cinta di antara sesama kita. Apabila ada musibah di rumah saudara kita, apabila ada kejanggalan di rumah saudara kita, kita ikut merasakan apa yang dirasakan saudara kita tersebut. Apalagi sekarang sudah banyak sekali berita yang mengenai lunturnya rasa cinta itu di antara kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis, apabila satu tubuh sakit, maka tubuh yang lainnya merasakan ikut sakit. Itu merupakan gambaran untuk kita agar senantiasa mengokohkan dan meninggikan rasa cinta kita terhadap saudara-saudara kita. Apabila ada saudara kita yang kemalangan, kita mendatangi rumahnya, kita mengingatkan agar selalu merasa sabar atas apa yang diberikan Allah ini. Itu merupakan sebuah rasa cinta yang muncul dari saudara kita terhadap kita apabila kita sedang ditimpa musibah atau hal-hal lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini merupakan saudara yang sangat besar. Apabila ada kejanggalan di dalam hubungan persaudaraan kita, di dalam keluarga kita, Allah menyuruh kita untuk mendamaikan antara keduanya agar senantiasa kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berselisih paham dengan saudara-saudara kita,
apabila kita sudah terputus silaturahim dengan saudara-saudara kita, kita sudah terputus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, separuh iman kita sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai saudara kita sendiri. Apabila kita memutuskan tali silaturahim kita, tali silaturahmi kita dengan saudara kita, berarti kita sudah keluar dari iman kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar senantiasa menguatkan, yaitu dengan mendamaikan saudara-saudara kita apabila ada saudara kita yang berselisih paham, agar senantiasa kita tidak terputus dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu bahwasanya rahmat Allah itu menyelimuti seluruh alam ini. Apalah salahnya kalau kita senantiasa mengingatkan saudara kita? Karena apabila kita mencintai saudara kita, kita pasti mengingatkannya, apalagi dalam masalah-masalah agama atau masalah lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk senantiasa menolong saudara-saudara kita, baik itu dalam keadaan nyata atau tidak. Wallahu fi aunil abadi ma kana al-abadu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya sendiri. Ini merupakan kabar gembira kepada kita. Wallahu fi aunil abadi. Allah senantiasa menolong hambanya. Maka nal abadu fi auni akhihi, selama ia menolong saudaranya. Apabila kita memiliki kesenggangan waktu, kita melihat saudara kita dalam keadaan susah, alangkah baiknya kita meluangkan waktu kita tersebut untuk menolongnya, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Siapa yang menanam kebaikan, pasti dia akan menuai kebaikan. Itu sangat sering kita dengarkan, baik itu di kehidupan nyata atau bahkan di sosial media kita. Siapa yang menanam kebaikan, pasti dia akan menuai kebaikan juga. Di hadis yang lain dijelaskan, ketika kita mendoakan saudara kita, bahkan saudara kita ini tidak tahu kita mendoakannya dalam hal kebaikan. Di dalam hadis dijelaskan, idza da'al muslim li akhihi bi zahiril ghaibi qala al malaku amin walakin bimislihi. Apabila seorang muslim mendoakan untuk kebaikan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, maka malaikat mengaminkan dan mendoakan supaya mendapat pahala yang sama. Ini merupakan suatu amalan untuk kita, kabar gembira untuk kita. Kita yang berjauhan dengan saudara kita, dengan keluarga kita, kita selalu mendoakannya. Maka kita percaya bahwa senantiasa malaikat mengaminkan doa kita tersebut dan mendoakan kebaikan kepada kita dengan pahala yang sama. Ini merupakan suatu kabar gembira untuk kita, untuk senantiasa meningkatkan rasa cinta kita terhadap saudara dan bahkan keluarga kita sendiri. Untuk senantiasa mengingatkan kepada hal-hal kebaikan, apalagi untuk perintah dalam urusan agama kita, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu bentuk keimanan kita, yaitu mencintai, yaitu menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Mungkin banyak di antara kita memaknai cinta ini dengan hal-hal yang tidak lain. Akan tetapi kita harus memaknai cinta ini dengan hal-hal kebaikan, dengan hal-hal meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.
agar senantiasa kita bisa memperoleh cinta yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu dengan senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada saudara kita. Apabila kita cinta kepada saudara kita, pasti kita mengajaknya kepada kebaikan, pasti kita mengajaknya kepada hal-hal yang meningkatkan ketakwaan kita. Kita pasti selalu mengingatkannya kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita sudah mengetahui bahwasanya saling mencintai itu merupakan perintah Rasulullah dan merupakan sebahagian daripada keimanan kita sendiri. Apabila kita sudah memutuskan tali silaturahmi kepada saudara kita, maka siap-siaplah kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang singkat ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap saudara dan saudara kita yang lainnya, bahkan keluarga kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurukum wa ni'amihi yazidikum wa la dzikrullahi akbar.